Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Diindikasikan ada mengandung sihir karena baca mantra-mantra pada air itu. Dibacain mantra. Bila mana meminumnya, akhirnya orangnya mimpi ketemu Yesus dan lain sebagainya. Ada kristenisasi atau pemurtadan itu menggunakan sihir. Kita dengar nih dari beliau, betul tidak ada seperti itu? Ada ayat Alkitabnya, Kisah Rasul 8, benar ya? Cek, tolong dicek. Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Jelas ada tukang sihir di jalan-jalan, kebetulan namanya Simon. Lalu Simon ini dijiplak di sini, jadi tukang sihir di jalan-jalan. Gitu. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Ya, seperti itu. Betul ya? Ini saya pakai hipnotis mesmerism nih, ada orang nih. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Wah, kejang-kejang gitu. Kejang-kejang begitu. Ya. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh ya Bapak Ibu. Coba tadi lumpuh, berdiri Pak. Berdiri Pak. Mari tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya sangat hormati para Bapak pendeta yang sangat baik sekali bisa mengundang kami di Bandung ini untuk mengadakan diskusi. Salam hormat saya untuk Bapak Pendeta HTD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga untuk Bapak Ferdin, Pendeta Fredin, Pak Fredin Hutapea. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk sambutannya para tuan rumah. Dan di sebelah saya perkenalkan Ketua dari Sekjen Arimatea, Forum Arimatea Pusat, Ustadz Iwan Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Oke, mungkin tidak panjang lebar, kita akan mengadakan debat lintas agama pada hari ini nanti jam 2 siang ini. Namun sebelum acara kita akan mungkin ada perkenalan atau ada sambutan dari Bapak Pendeta HTD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Sekarang jam 10.16. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada sahabat-sahabatku dari Muslim yang sudah bersedia datang memenuhi undangan dari Yayasan Gaifu Indonesia Menang di Kota Bandung ini. Terima kasih atas kehadirannya. Siang ini ya, acara utama adalah debat nanti debat yang cerdas ya, yang cerdas educated ya, cerdas dan educated ya. Nanti jam 14 ya, jam 14 siang sampai jam 16 siang ya nanti. Sedangkan kita pada sekarang ini sampai selama 2 jam kita akan berbincang-bincang mengedukasi umat ya, mengedukasi umat. Cek satu.
Ya, saya ulang. Tema kita bincang-bincang ini adalah tentang penginjilan. Penginjilan itu ada apa tidak dan alkitabiah atau tidak, ya, untuk menyikapi memang kesimpang siuran di luar sana tentang penginjilan. Kita akan berbincang-bincang itu, ya, tentu mengedukasi umat masing-masing. Sedangkan debat utamanya nanti siang jam 14. Ya begitu ya Bapak Ibu Saudara, selamat datang, terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabatku dari Muslim dari Jakarta maupun dari Bandung. Juga di sini sudah hadir beberapa hamba Tuhan, ya, beberapa Tuhan dan audiens, ya. Nanti kita bertanya jawab begitu ya tentang tema ini, ya, boleh bertanya kok, ya, nanti ada boleh kesempatan bertanya. Demikian atas nama Yayasan GAIFU Indonesia Menang, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mengucapkan selamat datang dan kita akan nyatakan dialog ini dibuka. Terima kasih. Tepuk tangan ya teman-teman semuanya, Bapak-bapak. Oke, sebentar lagi diskusi tentang penginjilan akan kita mulai. Jadi tema diskusi ini bukan debat, ini adalah diskusi. Untuk pertama sparring ya, pemanasan. Kita pemanasan dulu. Jadi pemanasannya tapi nggak tanggung-tanggung, langsung penginjilan. Siapa nanti yang akan bertanya? Yang bertanya ini adalah Sekjen Arimatea. Mungkin teman-teman pemirsa yang ada di sini, yang sedang menonton live ini juga ingin tahu Arimatea itu seperti apa dan bagaimana sepak terjang dari Forum Arimatea. Mungkin sebentar lagi kita akan langsung dengar langsung dari orangnya, yaitu Ustadz Iwan Setiawan. Videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Semoga salam sejahtera buat kita, sehat walafiat semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari Arimatea. Saya diamanahkan sebagai sekjen di Arimatea. Pada kesempatan kali ini kami sedikit memberikan informasi apa sih itu Forum Arimatea. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu lembaga ini. Ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk di tahun 2003 yang memang didedikasikan untuk dakwah kepada non-muslim. Karena banyaknya tumbuh organisasi, tapi belum ada sebuah organisasi ketika 2003 itu yang memang fokusnya dakwah pada non-muslim. Yang berikutnya juga mencegah adanya pemurtadan. Maka dibentuklah lembaga ini tahun 2003. Berarti saat ini sudah 21 tahun yang lalu. Adapun Arimatea sendiri adalah sebuah singkatan, walaupun diambil dari Bible ya, namanya Yusuf Arimatea. Bagi orang Nasrani udah biasa, orang Kristen paham lah ya, Arimatea itu adalah Yusuf Arimatea, Yusuf dari kota Arimatea. Dalam lembaga ini dijadikan sebuah singkatan, advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah, terpadu, efektif dan aktual. Ya, itu singkatannya. Advokasi, pembelaan. Ya, jadi membela baik orang yang masuk Islam, biasa diintimidasi oleh keluarganya, maupun orang yang hendak murtad ya atas pengaruh-pengaruh dari penginjilan dan lain sebagainya. Itu biasanya pihak keluarga minta tolong di Arimatea untuk bagaimana memberikan edukasi Islam yang benar, bagaimana untuk dia kembali kepada pangkuan Islam. Baik, itu tentang Arimatea. Alhamdulillah ketika Arimatea hadir di negeri ini, sebagai informasi buat teman-teman sekalian, inilah sebuah lembaga yang dibentuk
yang pertama kali mengadakan dialog lintas agama di Indonesia, yang secara resmi ya, terpublikasi dan terdokumentasi. Filmnya adalah ketika itu debat mu'alaf vs murtadin, ya, orang yang keluar dari Islam debat dengan orang yang masuk pada Islam. Dan Masya Allah responnya luar biasa ketika itu. Penjualan VCD, karena masih zamannya VCD, di tahun 2003 itu luar biasa, sampai ribuan keping setiap bulan tuh laris di pasar, ya. Akhirnya buatlah debat berikutnya dari kota ke kota, ya, Solo, Jogja, Malang, ya, Jakarta dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 40 lebih VCD Arimatea. Nah, kali ini setelah sekian lama Arimatea tidak mengadakan lagi debat lintas agama, ada kangen lah ya teman-teman dari Arimatea, apalagi ini Arimatea Jabodetabek juga baru terbentuk, baru sebulan yang lalu. Lantas teman-teman mendapatkan tawaran dari Pak Pendeta Hendritan untuk dialog lintas agama. Maka kemarin kita musyawarah singkat, diterima enggak? Ayo. Nah, walaupun SDM-nya masih baru ya di Arimatea, tapi pembicaranya cukup banyak. Alhamdulillah kita koordinasi dengan Bang Egy Sujana, ya, sebagai Ketua Dewan Pembina Arimatea Pusat dan seorang lawyer atau advokat. Beliau siap untuk hadir pada siang hari nanti. Ya, ini untuk membangun lagi ya keterbukaan informasi pada publik tentang dakwah pada non-muslim, dan juga orang non-muslim juga mau syiarkan agamanya. Nah, di sinilah terjadi ajang dialog dan edukasi untuk kaum muslimin maupun untuk umat Nasrani. Nah, memang pagi hari ini kita memberikan tema diskusi yang sedikit berbeda, yaitu tentang penginjilan. Nanti habis ini kita akan diskusi ya. Nah, mungkin itu saja prolog dari saya tentang Arimatea, dan terima kasih banyak Pak Pendeta dan teman-teman semua dari jamaat gereja di sini telah menerima kami dengan baik ya. Dan tadi ada kekhawatiran dari Pak Pendeta. Memang dari kemarin kami bingung, kok sampai malam alamat nggak dikasih kepada kami. Di mana letak diskusinya nih? Tidak diberikan sama beliau. Saya jadi bingung, ini gimana kita mau debat, mau diskusi, tapi alamat nggak diberikan. Ternyata Masya Allah, beliau khawatir kita umat Islam nggak mau datang ke sini karena tempatnya adalah di sebuah tempat yang rahasia, ya, sehingga kekhawatiran beliau ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata kita semuanya welcome datang ke tempat ini. Tidak apa-apa Pak Pendeta, kami siap welcome. Wah, senang beliau. Mungkin itu saja teman-teman. Nanti kita habis ini kita musyawarah, diskusi bersama Pak Pendeta KTD. Kurang lebih dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah pemirsa. Udah pada mau nungguin nih, gimana pembicaraan tentang apakah penginjilan itu ada. Wah, yang kita lihat di lapangan dan yang udah sering diinvestigasi sih ada ya, tapi nggak tahu nih menurut Pak Hendritan seperti apa Pak Pendeta. Nah, yang tadi Bapak bilang tempat yang dikasih ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Pendeta, ini sambutannya, dan ini Pak Pendeta Hendritan bikin surprise buat kita semuanya. Ternyata kita ada di ruangan yang waduh sungguh mewah lah. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja kita buka sesi diskusi ini, hanya sebagai pemanasan saja. Nanti pun Pak Pendeta Hendritan nanti nggak turun ya Pak? Nanti Pak Pendeta Hendritan yang untuk acara utama nggak akan turun. Pak Pendeta Gerson dan Pendeta Aho. Wah, dan dengan tema yaitu Yesus manusia sesungguhnya Tuhan seutuhnya. Aduh, seru itu pun makin seru. Dan untuk sekedar informasi, Bapak Profesor Dr. Egy Sujana SHMSI ini adalah debater yang sudah lama, Pak. Dia ini udah ya mungkin Pak Pendeta sudah tahu lah ya. Dia sudah tidak pernah berdebat lagi, dan ini
demi Pak Henritan dia turun gunung sekarang, dan dia juga sering melihat nih banyak debat-debat yang mulai seperti ini seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan di debat yang akan datang ini, yang nanti utama ini akan baik ya. Oke, untuk pertama kita buka sesi tentang penginjilan, apakah ada? Dimulai dari Pak Iwan Setiawan, boleh bertanya, silakan. Oke, baik, alhamdulillah. Kesempatan yang bagus ini akan saya manfaatkan untuk mengedukasi saudara-saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena banyak di kalangan kaum muslimin ini yang mengatakan tidak adanya kristenisasi, tidak adanya pemurtadan itu bohong katanya. Nah, padahal kami ini istilahnya orang lapangan, ya. Ibarat orang sakit, oh di tempat sini banyak sakit, nggak ada. Padahal misalnya daerah situ banyak yang sakit nih. Nah, tapi karena nggak terinformasi, orang dibilang nggak ada yang sakit. Begitu datang ke rumah sakit, penuh tuh orang rumah sakit tuh. Nah, sama. Kalau di orang biasa, orang awam nggak tahu bahwasanya adanya pemurtadan. Tapi begitu masuk di Arimatea, di MCI dan lembaga-lembaga sejenis, ternyata ada banyak kegiatan-kegiatan di lapangan yang terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum, ya. Nah, dua agama saja yang memang kegiatan misinya paling dominan, yaitu Islam dan Kristen. Yahudi tidak, bukan agama misi, Hindu, Buddha itu bukan agama misi, cuma Islam dan Kristen. Nah, maka pada hari ini saya pengen tanya nih dengan Pak Pendeta, ada nggak memang sebuah program tentang penginjilan atau kristenisasi? Jadi yang ngomong bukan lagi klaim dari Arimatea, tapi kita dengar dari pendeta sendiri. Silakan Pak. Ya, ya, halo. Halo. Itu masuk nggak audio? Enggak. Halo. Masuk. Tes. Masuk. Nggak bisa ya, kerasin suara ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya penginjilan itu ada atau tidak? Ya, ada. Cuman digagal pahami Bapak Ibu. Ya, loh kami ini juga membentuk sebuah jemaat juga melakukan penginjilan. Masalahnya penginjilan itu alkitabiah atau tidak? Oke, ayat yang akan dipakai pasti Matius 28 ayat 19-20. Ya, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptislah bla 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 bla. Gagal pahamnya di mana Pak HTD? Suruh jadiin murid, itu yang gagal paham. Makanya dia tarik-tarik, yuk jadi muridku yuk, murid gerejaku yuk. Mereka gagal paham, murid itu ada pada waktu Yesus masih ada di bumi. Baru orang narik-narik jadi murid, yuk narik-narik ke gerejaku. Mereka tidak paham itu. Mereka nyebar pamflet, ngasih Indomie, banyak versi untuk menjadikan kalian ini jadilah pengikutnya gerejaku, jadi muridnya Yesus. Yesusnya sudah tidak ada di bumi, salahnya di situ. Ya, harusnya adalah memberitakan Injil Kristus. Yesusnya sudah Kristus, sudah Allah. Ya, beritakan saja. Lalu pakai narik-narik enggak? Ya. Tidak, berlaku apa? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Nih, yang saya jalankan adalah memberitakan Injil. Tidak pernah saya ngomong, kok Aho, yuk ikut kita. Pernahkah? Tidak pernah. Pak Yono ikut kami. Tidak pernah. Dia yang memilih. Itu. Saya tidak pernah nyebar-nyebar, boro-boro nyebar-nyebar ya, pamflet lah, apalagi sembako lah.
Tuh, gagal pahamnya di situ Bapak Ibu Saudara. Mereka mengira menjadikan murid. Kalau menjadikan murid betul, Pak, yuk ikut di gereja kami yuk. Ini menjadikan murid. Padahal murid itu syaratnya Yesus harus masih di bumi. Salahnya di situ, Pak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mereka melakukan itu, mengira mereka mau menjadikan murid. Itu bukan penginjilan yang itu. Itu penginjilan yang saya sering menyebutnya sudah kadaluarsa. Itu sudah lewat konteks waktunya. Sekarang yang harus diberitakan Injil Kristus, Galatia 1 ayat berapa? Oh, 7. Ya, Galatia 1 ayat 7 ya. Yesusnya sudah Kristus, sudah Tuhan, sudah Allah. Ya, urusan bagaimana Anda mau ikut atau tidak dipilih oleh Yesus langsung. Itu yang kami lakukan dan itu yang terjadi di jemaat kami. Bapak-bapak ini semua, ini adalah jemaat kami. Tidak ada satupun yang pernah saya, betul Pak Pendeta, ini dari Sumatera Pak, Bapak ini ya. Saya tidak pernah kenal dengan beliau, tidak pernah kenal. Ada dari Papua, ada dari Medan, ada dari itu saya tidak pernah kenal. Dengan Pak Yono tidak pernah kenal, dengan Ko Ahud tidak pernah kenal. Dan kami hanya memberitakan, lalu beliau-beliau ini dipilih. Betul Pak, bukan saya yang milih Bapak, betul? Betul. Betul sekali tidak. Apakah saya pernah ngasih Indomie ke Bapak? Tidak pernah. Saya pernah ngajak-ngajak ke Bapak? Tidak pernah. Itu yang disebut penginjilan yang benar sesuai konteks waktu. Masalahnya di luar sana, bahasa Jawa Baratnya mah entek mudengnya. Enggak mudeng dia penginjilan yang benar sesuai konteks waktu. Ayo saudara-saudara, jadilah murid Kristus, masuk ke gereja kami itu murid. Udah waktunya udah lewat itu. Ya, sudah tidak boleh itu. Begitu. Tidak banyak. Oke. Berarti ini ya, pemurtadaan atau kristenisasi itu ada. Walaupun mungkin konteks dari gerejanya Pak HTD sendiri agak berbeda konsep dengan yang ada dengan gereja lainnya ya. Di lapangan ya. Tahu, kita juga tahu itu. Walaupun saya bertanya, yang dari Muslim masuk ke gereja Bapak juga cukup banyak. Ada berapa banyak kira-kira Pak? Jawab nggak ya? Boleh dijawab? Boleh. Silakan. 200-an ya. Di atas 200. Di atas 200. Saksinya ya. Tapi kami tidak mau untuk ini diekspos. Beberapa orang diantaranya pernah diwawancarai langsung oleh Ustadz di Jogja, oleh Ustadz Yusuf Ismail, kurang lebih 3-4 orang. Saya tidak pernah dampingi untuk menunjukkan bahwa saya tidak menskenariokan. Silakan diwawancarain langsung, lihat KTP-nya. Betul ya, Bapak ya? Oke. Jadi ini menunjukkan kebenaran informasi bahwasanya ada kegiatan orang dari Islam murtad kepada Kristen. Ya, dan itu tidak dipungkiri beliau. Walaupun beliau tidak melakukan misi ini, itu hanya pilihan Tuhan gitu ya. Kepada setiap domba atau setiap umat ini pindah ke agama Kristen. Oke, jadi teman-teman ya, maka sangat rugi kalau kita hidup nih cuma sekali. Ini buat teman-teman muslim ya. Kita hidup cuma sekali. Hidup cuma sebentar. Ya. Waktunya sebentar sekali. Sangat sayang kalau kita tidak melakukan itu dakwah pada orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena beliau juga sama, punya perasaan yang sama, ingin dakwah, ingin menyampaikan berita kabar Kristus nih sebagai juru selamat. Kamu kalau enggak percaya Yesus, kamu enggak selamat. Sama, konsep berpikirnya sama dengan kita harusnya kaum muslimin. Anda tidak masuk dalam Islam, celaka. Karena nabi terakhir yang diutus adalah Rasulullah, itu mengajak semua, bahkan dulu zaman Rasul itu ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada pagannya, penyembah berhala, semua diajak untuk masuk pada Islam. Dan Nabi ketika masih hidup adalah mendapatkan umat ketiga itu paling banyak ketimbang Nabi Musa, Nabi Isa, tidak seberapa pengikutnya. Rasulullah tercatat ketika Haji Wada itu 124.000 sahabat. Ya, 124.000 sahabat. Sangat banyak pengikutnya. Karena dalam Islam itu memang lebih banyak mengedepankan tentang akhlak. Maka teman-teman, ajakan saya, tunjukkan akhlak yang baik.
Dakwah tetap dilaksanakan pada setiap kenalan kita yang non-muslim. Ajak mereka pada jalan kebenaran Islam. Sebagaimana saudara-saudara kita dari kekristenan juga punya mentalitas yang sama, punya kerisauan. Bagaimana nih, kasihan orang muslim nih, mereka masih salah jalan, mereka belum disentuh dijamah oleh Tuhan Yesus, belum disentuh oleh Roh Kudus. Sama. Maka jangan mau ketinggalan. Ambil kesempatan ini, dakwah pada orang-orang non-muslim. Ajak mereka pada Islam. Oke, berikutnya Pak Pendeta. Ada misi dari Kristen itu, yaitu di dalam Islam ya. Apalagi juga kami di dalam aktivis pergerakan ini menemukan banyaknya program tentang hamilisasi, pacarisasi, memacari anak-anak ulama, anak tokoh-tokoh Islam ya, yang mana begitu dipacari akhirnya hamil, tidak mau bertanggung jawab kecuali dengan satu syarat, Anda pindah agama baru saya siap bertanggung jawab. Itu banyak. Bahkan tadi video yang saya putarkan itu adalah salah satu kisahnya ya. Kisah nyata murtad dari agama muslim karena dia hamil, dan pendekatannya pendekatan Alkitabiah. Sesungguhnya dalam Islam tuh ada poligami. Di Kristen tidak. Di Kristen itu sesuatu yang sudah dipersatukan Tuhan tidak akan dapat terpisah kecuali kematian atau maut yang memisahkan. Saya bilang sama wanita itu, bagaimana kamu yakin ayat itu sedangkan Anda belum nikah pun sudah hamil? Ya, Anda belum nikah resmi sudah hamil. Apa jaminannya laki-laki ini nggak jadi cari wanita lain? Terdiam dia. Nah, saya pengen jawaban dari Pak Pendeta. Ada nggak program seperti ini di dalam gereja atau dalam kekristenan? Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Iwan Setiawan ya Pak. Saya Fredin Hutapea ingin menjawab pertanyaan Bapak. Pada hakikatnya Allah itu ingin semua manusia itu selamat. Allah itu luar biasa sebetulnya. Allah dalam kami itu adalah Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Dia adalah Allah satu-satunya. Yesus Kristus menginginkan semua manusia ciptaannya ini selamat. Dan keselamatan menurut Alkitab, kitab suci kami, harus beriman kepada Yesus Kristus. Harus beriman kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang disebut Kristen. Jadi kalau beriman kepada yang lain, itu bukan Kristen. Karena Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus adalah Yesus. Itu dulu Pak. Jadi clear kalau di Kristen itu selamat itu harus beriman kepada Allah dan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Di luar itu no way. Itulah pemahaman Kristen Pak. Pemahaman Kristen yang menurut Alkitab seperti itu. Tadi nyambung kepada pertanyaan Bapak, karena Allah menghendaki semua umat atau manusia ini selamat. Tetapi pilihannya pada manusia itu juga. Bagaimana dia merespon keselamatan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus itu? Mau menerima apa tidak? Tergantung manusia juga kan. Dia merespon positif atau tidak? Atau dia cuek saja, tidak peduli, malah memusuhi, malah mendengki dan lain-lain. Ya itu kan tergantung manusianya Pak. Tapi ketika kita respon positif, berita Injil, keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka Yesus Kristus yang akan memilih orang itu untuk menjadi umatnya. Umatnya. Saya dakwah kepada Bapak, saya menyampaikan firman kepada Bapak, bolak-balik sampai nungging saya cakap. Kalau Bapak, kalau Allah, Yesus Kristus tidak memilih Bapak, tidak akan jadi Pak. Artinya bagi kami ini Kristen Pak, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kami berkewajiban menyampaikan firman kebenaran saja. Ya, wajib Pak, karena Yesus yang memerintahkan itu. Beritakanlah firman Injil kepada seluruh makhluk. Kami harus beritahukan. Soal direspon apa tidak itu urusan dia. Itu makanya kami tidak mau menarik-narik orang. Enggak kami lakukan itu Pak. Enggak pernah kami lakukan seperti itu. Tetapi berita kebenaran, firman itu supaya mereka selamat, wajib kita sampaikan. Sampai batas menyampaikan saja Pak.
Oke. Sampai batas menyampaikan saja. Lalu tadi ada Bapak sampaikan sampai program menghamili dulu anak perempuan orang atau lain-lain, itu tidak cocok sama kami, Pak. Tidak dibenarkan juga. Tidak dibenarkan, tidak ada program seperti itu. Tidak ada, Pak. Kita hanya menyampaikan kebenaran itu, wajib itu. Kalau maaf Pak Pendeta, kalau zina itu gimana dalam kacamata Pak Pendeta? Zina. Zina Itu tidak baik, tidak bagus, dosa itu, Pak, bagi orang Kristen. Justru Yesus pernah berkata, kamu melihat seorang perempuan cantik saja dan ada niat di dalam hati, belum ngapa-ngapain ini, Pak, itu sudah zina, sudah dosa. Ya. Lihat, ada keinginan dalam hati timbul. sampai segitunya ya. Sampai segitunya zina itu, Pak. Belum lagi menghamili dan lain-lain. Itu sudah semakin berat, Pak. Nah ini berarti edukasi juga buat umat Nasrani ya. Jangan sampai melakukan hal itu. Untuk PDKT melakukan hal itu terlalu jauh ya, sehingga memurtadkan. Tunggu Ustadz. Ini saya mau klarifikasi dulu nih. Ini omongannya Bapak Pendeta. Ini enggak make sense sama omongannya sama Bapak HTD nih. Karena Pak HTD ini pernah bilang juga sama saya dan masuk banget ke dalam otak saya, berzina itu adalah bukan dosa maut atau dosa besar gitu loh. Nah ini gimana nih Pak HTD? Ini nggak nyambung nih antara Pak HTD dengan Pak Ferdinand ya Pak? Nyambung. Saya mau menjawab tentang hamilisasi. Oh, hamilisasi dulu, oke silakan. Begini Bapak Ibu Saudara, ada gereja tertentu, gereja ini dapat sponsor dari di luar Indonesia, uangnya nilainya tinggi kalau dirupiahkan, ya. Ini gereja ini semua sudah tahu lah, memang disponsori oleh mereka. Lalu sebenarnya yang terjadi begini, ada suatu orang gitu ya, sedang keadaan kesusahan ya, mau sekolah, aduh tidak sulit biaya ya, ibunya mungkin maaf kata ya sudah tidak punya suami, alasan apapun, cerai atau dan lain sebagainya, kondisi anaknya cukup tidak bisa, anggap saja tidak bisa sekolah lagi nih Pak. Lalu berita ini disampaikan oleh gereja itu. Yang dilakukan sebenarnya tidak salah sebenarnya. Dia oke Bu, anak ibu kami biayain. Ya, kami biayain. Terus pertama dibiayain tiap bulan dibiayain. Dia memberitakan Injil, otomatis memberitakan Injil ya. Memberitakan Injil. Tentu saja ya, nah dalam hal ini apakah ini ada sedikit paksaan karena udah dikasih biaya, ya kan? Ada sedikit, nah kita kan sudah dibiayain. Udah gitu sering lagi ayo Bu ikut ibadah, ikutlah. Endingnya ini dikawinin sebenarnya perkawinannya Kristen, sebenarnya. Tapi orang luar kan ngelihatnya, dia dihamilin, dikawin. Ya karena gereja ini pun tidak akan pernah melakukan perkawinan yang tidak seiman. Saya tahu persis gereja ini, sponsornya luar biasa. Dia memang sering melakukan itu. Ya pertama dikasih buku-buku yang baik gitu ya, yang menarik, sampulnya bagus. Udah gitu dikasih, anak ibu nggak bisa sekolah, SMP, kami yang membiayain Bu. Nah ada, ini benar-benar ada. Tetapi dia sebenarnya tidak melakukan penekanan. Bahwa dia memberitakan Injil sambil memberitakan Injil, yes. Ya, itu betul-betul terjadi. Lalu orang ini oke ya lama-lama ya ketarik juga ke sini. Endingnya ada langsung dinikahin. Sebenarnya pernikahannya juga pernikahan Kristen. Tapi di luar sana kan taunya mah orang ini mah begitu ya kan, mau dinikahin sebenarnya sudah dinikahin ya. Terus dia mungkin hamil sebulan 2 bulan, dia balik ke sana, aku sudah nikah Bu. Seperti itu. Karena gereja ini pun sangat ketat ya. Boro-boro soal begituan ya. Minum minuman manis saja tidak boleh. Di gereja ini minum minuman manis, misalnya soda, Coca-Cola pun nggak boleh. Di gereja ini, di gereja yang disponsori oleh negara luar dan itu dananya melimpah. Ya, tapi sayangnya di tempat kami ini tidak alkitabiah. Yang ini tidak alkitab. Itu tentang itu ya.
tentang hamilisasi. Ya ada sedikit beda sudut pandang lah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang dosa maut dan dosa tidak maut, ya. Zina itu di kekristenan, Kristen setelah Kristen ya. Kalau Kristen itu setelah Yesus bangkit, itu zina itu dosa, pasti dosa, ya. Tetapi itu bukan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu hanya 3: murtad, menghujat Roh Kudus, dan bunuh diri. Hanya 3 ini, ya. Bukan dalam Islam. Di Alkitab pun tertulis bagi orang yang tidak mengenal Allah, disebutnya tidak mengenal Allah, dosa itu dibagi 2, besar dan kecil. Tetapi bagi yang mengenal Allah, percaya Yesus Kristus, dosa itu maut dan tidak maut. Diampuni dan tidak diampuni. Meskipun merah seperti kirmisi kesumba, akan putih seperti salju bulu domba. Yesaya 1:18. Itu di kekristenan. Jadi kami orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Masih, siapa bilang enggak? Meskipun merah, tapi juga saya tidak menganjurkan. Masih oren, lanjutin dulu sampai merah. Enggak, saya enggak menganjurkan seperti itu, ya. Ya, jangan nanti Pak dosanya kan masih kuning Pak, belum merah. Toh diampuni, nanggung. Ya, berzina. Berzina itu termasuk bukan dosa maut, Bapak Ibu. Berzina, membunuh, merampok. Tapi saya tidak menganjurkan Anda berzina, tidak, ya. Tidak, sama sekali tidak. Supaya seseorang itu bisa menjawab, loh berzina itu tidak termasuk dosa maut. No, bisa diampuni. Berarti bisa diampuni ya? Ya, kalau merampok urusannya sama polisi, membunuh urusannya sama polisi, ya. Tapi di itu kalau untuk urusan dosa diampuni. Yang tidak diampuni justru menghujat. Nih contohnya menghujat itu gini, ya. Yesus harusnya Tuhan Allah, ya. Yesusnya masih bukan Tuhan Allah, masih sujud kepada dan lain sebagainya, masih rambutnya gondrong, masih. Itu yang menghujat gitu loh, tanpa disadari, Bapak Ibu Saudara. Itu malah tidak diampuni. Begitu jawabannya. Oke, tunggu sebentar nih Pak. Saya mau lebih memperuncing nih. Jadi kalau kayak membunuh atau membunuh itu bisa masuk polisi dan mungkin diampuni dengan bertobat. Nah kalau untuk yang berzina, apakah dia harus menikahi untuk mengampuni dosanya itu? Seperti apa? Atau dirajam kayak zaman kita ini kan harus dirajam ya Pak Aded? Zaman perjanjian lama ya, harus dirajam. Untuk diampuninya harus dirajam. Ya. Kalau hamil, ya berzina tiba-tiba hamil ya karena kesalahan sesuatu. Ya habis Pak, kayaknya kami nggak sengaja. Gimana nggak sengaja bisa hamil? Udah terlanjur enak. Kan kebanyakan begitu. Berarti kami itu nggak sengaja. Gimana nggak sengaja? Secara hukum kalau Anda nggak menghamili ditangkap polisi, nggak menikahi, betul? Ya. Tangkap polisi urusannya. Tangkap polisi, orang tua melaporkan. Nih Pak, ini anaknya ngaku, gitu. Memang dia kok. Tangkap polisi kalau nggak ini. Ya harus bertanggung jawab. Tapi untuk urusan dosanya itu bukan dosa maut. Yang begitu bukan dosa maut. Tapi harus dijalani lah. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Baik. Berarti untuk zina ya itu bukan dosa besar kalau bahasa kita ya, dan bisa diampuni. Tapi beliau setuju tidak boleh melakukan gerakan seperti itu. Makanya kaum muslimin juga jaga nih anak kita dari bahaya-bahaya seperti ini ya. Bahaya dari kegiatan-kegiatan yang hamilisasi ya. Nah, ada Pak Pendeta tadi menjelaskan tentang pendidikan tadi Pak Pendeta ya yang diberikan kepada salah satu lembaga kekristenan ya untuk pendidikan. Nah, ini sebenarnya banyak terjadi teman-teman ya. Yaitu misalnya saya dulu lama di Malang. Saya pernah menangani sebuah kasus di Malang yang mana sebenarnya gereja itu ilegal, dilarang untuk berdiri dan negosiasinya lama di pemerintahan, di wali kota. Nah, hingga proteslah kaum muslimin ya, karena ini berada di tengah-tengah tempat umat Islam, sedangkan jemaatnya dari luar semua nih. Yang di situ mungkin cuma 1-2 orang gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Begitu putusan dari pemerintah kota untuk dilarang beroperasi
bukan seterusnya, cuma sementara untuk tidak beroperasi gitu. Ini kan bahasa bersayap gitu ya. Pemerintah juga masih memberikan toleransi tapi tidak langsung saklek menutup gitu. Maka dari pihak gereja ini melakukan, ini pelajaran buat teman-teman ya. Pihak gereja itu melakukan pendekatan pada masyarakat bahwasanya mohon maaf untuk bantuan rutin yang selama ini kami berikan mulai saat ini sudah tidak bisa lagi kami berikan. Sepatu, buku sekolah, tas, baju ya, celana sekolah itu dulu kan dulu masih berbayar ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah banyak sekolah gratis. Nah, karena dulu masih berbayar itu di backup dari lembaga ini, dari gereja tersebut. Maka ketika beliau sudah tidak lagi menopang atau mensupport warga yang berkekurangan di wilayah itu, ya, maka protes ibu-ibu dan keluarga anak-anak ini. Loh, ada apa Pak Pendeta? Kenapa kok nggak boleh lagi? Mohon maaf, gereja kami sekarang tidak boleh lagi beroperasi. Loh, kok bisa? Ya ada penolakan dari masyarakat karena keberadaan di gereja kami. Loh, siapa Pak Pendeta? Kami ini merasa gereja ini bermanfaat, memberikan manfaat buat kami, warga sini. Nah, aduh, saya nggak bisa sebutkan namanya. Sebutkan Pak Pendeta, kami akan datang. Tidak bisa, ini ada etika gini-gini. Tolong Pak Pendeta sampaikan, karena ini berkaitan dengan masa depan anak-anak kami. Akhirnya disebutkanlah tokoh yang di situ yang menentang. Oh dia toh. Maka keluarga ini didatangi, digeruduk oleh warga. Warga semua marah pada mereka karena merasa mereka tidak memberikan kontribusi, hanya ikut-ikutan untuk menolak adanya keberadaan gereja yang dirasakan manfaat oleh masyarakat sekitar. Ini kacamata yang kita bisa lihat ya. Dua ustadz ini pengen supaya tidak adanya terjadi kristenisasi atau pengaruh dari agama lain terhadap akidah umat Islam. Tapi di sisi lain, masyarakat ini menganggap gereja ini sudah banyak membantu. Ya, jadi ini jangan mudah nanti gampang terbelilah jiwanya atau dirinya untuk berpindah agama. Akhirnya rame, akhirnya dua ustadz ini angkat tangan, karena kalau enggak diusir dari rumahnya ya oleh warga. Akhirnya sudah tidak lagi berkomentar. Sampai sekarang saya nggak tahu bagaimana keberadaan gereja tersebut ya. Mungkin nanti para youtuber nih bisa tahu lah, cek aja tahun 2005 ya ketika itu. Nah, jadi itu satu informasi ya buat teman-teman. Yang kedua gini Pak Pendeta, saya mau menyampaikan satu hal tentang dosa maut tadi ya. Dalam Kristen ada dosa maut, ada 3. Pertama bunuh diri, menjelekkan Roh Kudus ya, atau menghujat ya, menghujat Roh Kudus. Yang ketiga murtad dari Kristen. Ini namanya dosa maut atau dosa besar yang tidak berampun lah dalam kekristenan. Dalam Islam, saya sampaikan ini edukasi ya, kurang lebih ada 10 dosa besar dalam Islam. Yang pertama dosa tidak berampun itu syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, Allah itu satu. Bapak boleh tanya orang Islam seluruh dunia menjelaskan tentang keesaan Allah tuh enggak ribet Pak. Satu-satunya pencipta. Yang menciptakan matahari dan yang menciptakan yang kecil itu nyamuk hanya Allah. Yesus itu tidak mampu mencipta Pak. Dia cuma pernah membuat burung dari tanah, dengan izin Allah dia tiup menjadi burung. Menghidupkan orang mati juga dengan izin Allah, bukan karena kemampuan Yesus. Itu dalam akidah kami ya. Nah, jadi yang pertama, satu-satunya Allah yang layak disembah, tidak ada sesembahan lain. Begitu kita syirik, menyekutukan Allah, ini dosa tidak berampun. Tempatnya neraka kekal selama-lamanya. Ya, kita nggak mau dong dibakar selama-lamanya, anak kita, keluarga kita dibakar selama-lamanya, nggak mau. Maka ini yang dijaga oleh umat Islam. Jangan sampai murtad. Makanya tagline Arimatea, sampaikan Islam, cegah pemurtadan. Kita tidak mau ada dari anggota keluarga kita masuk kekal selama-lamanya dalam neraka. Yang kedua, yaitu meninggalkan sholat Pak. Sholat ini dosa besar ya. Dosanya melebihi zina ya, karena ini menyembah pada Allah ya, menyembah pada Allah, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua yang menciptakan yang melahirkan kita, orang tua, kita durhaka. Beda halnya nanti kalau dia masuk Islam, orang Kristen nih masuk Islam,
nanti bapaknya bilang kamu durhaka. Nah, ini beda konteks nih. Nanti panjang penjabarannya, ya. Yang penting dalam keadaan normatif dia tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi kalau dia masuk Islam tetap berbakti pada orang tua. Tidak boleh menghujat malah apa. Tapi kalau masalah akidah dia memilih Islam, tetaplah berbuat baik sama orang tua. Oke, ketiga. Yang keempat membunuh. Ya, membunuh nyawa itu sama dengan membunuh nyawa seluruh manusia. Yang kelima yaitu zina. Ya, sebenarnya sebelum zina ada satu, Pak. Namanya dosa riba. Ini kaum muslimin banyak yang tidak sadari. Dosa riba itu yaitu membungakan uang, pinjam uang di bank yang bunga berbunga gitu ya. Datang ke rentenir, pinjol ya. Leasing itu panjang tuh bahasan tentang riba. Nah, itu dosanya paling ringan adalah sama dengan menzinai ibu kandung sendiri. Nah, dosa riba atau berzina sebanyak 36 kali di hadis yang lain. Maka jauhi ini. Nah, ini banyak yang terjebak masih kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin, negara aja masih hutang riba coba. Bunga berbunga ke negara orang ya kan? Padahal negeri kita negeri kaya nih. Cuma nggak tahu memanage gitu ya. Yang berikutnya yaitu berzina ya. Setelah berzina, berdusta, berbohong. Ya, apalagi sumpah palsu. Wah, itu dosa besar. Sumpah saya nggak ambil, padahal dia lakukan. Sumpah saya tidak korupsi, padahal dia lagi korup nih. Ya, walaupun sedikit-sedikit gitu kan, tetap dia korup. Sumpah palsu. Nah, ya, kurang lebih itu ya. Dosa-dosa dalam Islam, dosa besar. Maka kita harus jauhi dosa-dosa kecil. Yang berikutnya fitnah, memfitnah orang. Itu dosa besar, lebih besar dosanya daripada membunuh. Maka dosa-dosa kecil mungkin kita salah sama teman, zolim ya. Maaf ya tadi. Harus cepat minta maaf gitu. Gibah gitu. Gibah dosa juga, tapi kita ngomongin orang itu nggak suka kalau di kejelekannya itu dia omongin. Itu gibahin orang, nggak boleh. Kata Nabi sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Nah, inilah ajaran Islam ya tentang tadi dosa adalah maut, dosa besar. Ya, mungkin itu. Ada mau ditanggapi dulu atau lanjut ke pertanyaan? Enggak, gini, pertanyaan dulu nih. Nah, ini kan tadi masalah gereja nih. Ini nyambung nih masalah gereja. Nah, kalau di Pak Pendeta, yang Pak Pendeta juga kita pernah berbincang, kalau untuk di Kristennya Pak Pendeta itu katanya Yesus itu enggak ke gereja. Gimana ceritanya itu, Pak? Jadi sampai Bapak ini enggak punya gereja. Gimana, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Nah, soalnya kita juga melihat ada yang kita anggap itu gereja-gereja ilegal yang tadi Bapak omongin kan, Ustadz omongin. Nah, kita menemukan itu. Jadi satu rumah di mana itu di perkampungan itu dijadiin rumah ibadah yang orang dari mana-mana pada datang. Nah, kalau Bapak seperti apa? Izin. Ya. Udah on. Pak, bahasa Portugis itu igreja. Igreja itu orang, jemaat. Kalau gereja itu gedung. Di Indonesia disalahpahami, kita mendirikan gereja, lalu yang didirikan gedung. Yesus mendirikan jemaat. Bahasa Portugisnya igreja. Matius 16:18. Yesus mendirikan gerejaku, bukan gedung. Di Alkitab tidak pernah ada kekristenan mendirikan gedung gereja. Tidak pernah ada. Jadi yang didirikan gereja yang dalam arti gereja, jemaat nih. Jemaat. Lalu di mana ibadahnya? Di mana ibadahnya? Kisah 2 ayat 13-14, di tempat menumpang. Kalau sekarang disebut ya gedung pertemuan umum lah, nyewa. Ya. Jadi tidak ada kami ya Kristen yang Alkitabiah itu tidak ada sebuah gedung dikasih salib segede gaban gereja nggak ada itu gedung. Sedangkan kita itu jemaat ya.
Itu bedanya di situ. Apakah Yesus pernah masuk ke gereja? Ya tidak, ya. Tidak, ya yang disebut gereja itu jemaat. Yesus masuk ke gedungnya justru ke bait Allah. Ke bait Allah, ke sinagog, ya. Ya, punyanya Yahudi. Kenapa begitu? Yesus bilang itu aku yang nyuruh, itu yang membangun bait Allah itu aku yang nyuruh. Gitu loh. Ya aku masuk ke bait Allah tapi sama orang Yahudi yang tidak terima Yesus ditangkap tuh. Yesus mau ditangkap, Petrus saja ditangkap akhirnya, Paulus ditangkap. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu bukan Yahudi, yang bukan beragama Yahudi yang dimauin oleh Yesus. Mereka menduduki kursi Musa. Di Alkitab jelas ditulis Yahudi palsu, jemaah iblis. Jelas ditulis seperti itu. Yang sekarang itu ada di sana, yang mayoritas itu di Alkitab. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yesus sering masuk ke sinagog. Di dalam Alkitab disebut rumah ibadat. Sedangkan bait Allah itu induknya. Itu induknya satu, ya. Itu, ya. Dan tidak ada pernah perintah tidak ada di Alkitab. Yuk saya mau menyumbang pembangunan gedung ibadah, nggak ada. Tidak ada. Tapi mereka saling bergotong royong untuk jemaat. Kalau jemaat ini disebut gereja, ini kan bahasa Portugis, ya. Kalau di kita ya jemaat itu ya orang. Jemaat itu isinya orang Kristen. Di sini bisa gagal pahamin. Gereja itu harus gedung. Berarti gedung-gedung yang ada sekarang ini itu salah sebenarnya. Gagal paham. Seharusnya nggak ada gereja. Tidak ada. Kalau Kristen yang benar menurut Pak HTD itu hanya sewa gedung seperti ini nih. Ya. Kita sewa gedung, ada jamaahnya, ya. itu yang paling benar. Itulah yang dilakukan Ya. oleh Yesus seperti itu. Sehari-hari misalnya untuk gedung pertemuan umum, untuk apapun, ya. Jadi untuk orang-orang bisa juga nikahan di situ, orang bisa sewa untuk yang lain juga. Itu yang benar. Yang benar seperti itu. Oke, saya boleh nggak keluar dari alur dikit nih pertanyaan saya. Soalnya saya gatal juga ini. Kemarin ini kan lagi rame banget itu sama Pendeta Gilbert tentang perpuluhan. Izin dengan hormat Pak Pendeta, apakah di Alkitabiah ini ada model perpuluhan seperti Pendeta Gilbert itu? Izin Pak Pendeta. Waktunya sudah kadaluarsa. Ya, persepuluhan itu ada pada zaman orang-orang Yahudi Israel dulu. Kalau sekarang yang memberi persepuluhan itu dosa supaya mudah dipahami, yang mungut dosanya kuadrat, ini supaya mudah dipahami aja. Sangat berdosa yang memungut persepuluhan. Saya menanya bapak-bapak yang jemaatku, pernahkah HTD memungut persepuluhan? Tidak. Yang kenceng Pak? Tidak. Nah. Benar nggak nih? Oh ya. Persepuluhan dan persatuan mungkin. Ya. Bukan perpuluhan, persatuan ya? Ya, persepuluhan sama grupnya, buah sulung dan lain sebagainya. Ya, tidak pernah satu pun. Berarti perpuluhan itu memang sebenarnya udah batal, nggak ada. Dulu pernah ada, lalu sudah dengan sangat jelas yang orang tidak paham dengan matinya sebagai manusia membatalkan. Perhatikan ini. Hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, commandment and ordinance. Jadi kalau ada perintahnya bayar perpuluhan, ordinance-nya ada ketentuannya nih, begini, batal. Sunat ada perintah, ketentuannya yang dipotong ujung jangan pangkal, batal. Ya kan yang dipotong ujung. Ya kan, jangan ya. Makan babi atau ada gini-gini, babi itu termasuk haram gini, ada perintah batal. Kalau Bapak makan babi nggak? Di kelompok Bapak? Ini tanya ini. Gimana, Pak Ped? Iya, ketawa aja Pak, karena enak. Oh, masih makan. Iya, iya. Oke. Karena itu Ya, saya menegaskan ya, makan babi ya, Yesus menyatakan semua makanan halal, Markus 7:19. Tapi ini perkataan dari Markus. Nanti oleh Yesus Markus 7:19. Kenapa? Enggak, lanjut Pak. Maknya tadi enggak masuk suara. Markus 7:19 di situ ditulis dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Padahal itu narasinya Markus. Lalu di approval
Gini aja, Pak. Lalu di-approval oleh Yesus di dalam kisah 15, kisah 10 ayat 15. Ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, olehku, tidak boleh kamu nyatakan haram. Jadi Yesus memang menyatakan semua makanan halal. Ya. Sebenarnya dalam Islam konsepnya mirip, Pak. Oke, kalau dari Islam gimana? Sesungguhnya makanan itu semuanya itu halal. Kecuali, ada kecualinya, apa-apa yang telah dilarang. Ya, babi termasuk yang dilarang kan. Nah, menyembelih tidak menyebut nama Allah. Makan darah itu, makan bangkai. Ya, misalnya ada sapi nih, mati nih, udah mati tanpa disembelih, haram, nggak boleh dimakan. Bukan bilang, wih sapi kan halal, makan nggak boleh, itu udah bangkai. Tidak ada proses penyembelihan. Islam begitu hati-hati, Pak. Nah, nanti bisa belajar Islam sama saya nanti ya, Pak. Oke, Pak Pendeta, berarti tadi komentar Bapak tentang gereja itu menarik buat saya. Ada satu konsep dalam gerakan misi di lapangan, namanya gereja tanpa tembok. Gereja tanpa tembok. Mungkin tadi gereja tadi, keumatannya. Jadi tidak usah fisik dia, tapi dia melakukan kegiatan kebaktian itu atau dakwahnya, penginjilan itu di lapangan, tidak harus di gereja. Ya, gereja tanpa tembok. Mereka melakukannya biasanya anak-anak pang, anak-anak yang di bawah garis kemiskinan, di bawah gitu, jadi sasaran empuk lah untuk dijadikan sasaran dakwah atau sasaran penginjilan. Nah, ini bagi kaum muslimin ya, hati-hati, kasihan. Teman-teman kondisi seperti itu kita kan enggak peduli gitu. Yang peduli malah saudara-saudara kita dari sebelah, ya. Yang peduli mau menyekolahkan, mau memberikan makan, tempat naungan buat mereka, akhirnya berpindah agama. Nah, ini mungkin bisa dikomentari Pak tentang gereja tanpa tembok. Ya, itu paling pas dia melanggar hukum negara, yaitu mengajak-ngajak orang yang sudah beragama untuk masuk ke agama. Ya, itu lebih ke arah Anda bisa dikenakan delik itu. Ya, betul. Delik itu jauh lebih mempan daripada ya kadang-kadang ya saya kan cuman bagi selebaran Pak gitu. Saya cuman bagi Indomie satu kardus. Cuman Indomie satu kardus, nggak pakai ngomong lagi. Saya nggak pakai ngomong, cuman Bu mau Bu gitu mau. Ya. Tetapi kalau ada unsur mengajak itu ada delik hukumnya Pak. Yang ini ada delik hukumnya. Dan setahu saya cukup berat loh. Cukup berat ketika dia itu orang yang sudah, makanya jangankan itu Bapak Ibu ya, kesembuhan ilahi di jalan-jalan itu sebenarnya kena delik loh, kesembuhan ilahi ya. Udah tahu ibunya pakai pakaian muslim ya, nggak peduli Bu sakit Bu, iya dalam nama Yesus, ada itu ya. Itu pertanyaan saya berikutnya itu ya. Ada yang kayak begitu ya kan ya. Nggak apa-apa, udah jelas kok seperti itu. Nah itu sebenarnya bisa kena delik ya. Itu Pak ya. Oke, karena Bapak sudah memulai pernyataan itu, saya mau tanya nih ya, yang banyak kaum muslimin tidak tahu. Ada dalam satu sekte kekristenan ya, itu melakukan hal seperti itu. Pendekatannya langsung ekstrim ya. Langsung orang yang lagi sakit langsung diurapi. Ada lagi, saya mohon informasi dari Pak Pendeta tentang air urapan Pak Pendeta. Air urapan ini kan tren nih di kalangan Kristen, walaupun di Kristen yang lain juga ada yang menolak ya, karena itu ada faktor-faktor X. Kalau dalam Islam itu mengatakan air urapan ini bisa mengandung sihir ya, diindikasikan ada mengandung sihir karena baca mantra-mantra pada air itu. Bila mana meminumnya akhirnya orangnya mimpi ketemu Yesus dan lain sebagainya. Nah, ini buat edukasi buat kaum muslimin, ada kristenisasi atau pemurtadan itu menggunakan sihir. Kita dengar nih dari beliau, betul tidak ada seperti itu? Ya, dan itu ada ayat Alkitabnya. Ya. Kisah masalah terus sih. Ada ayat Alkitabnya, Kisah Rasul 8, benar ya? Tolong dicek. Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Jelas
ada tukang sihir di jalan-jalan, kebetulan namanya Simon. Kebetulan namanya Simon. Lalu Simon ini dijiplak di sini, jadi tukang sihir di jalan-jalan. Gitu. Ya, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Ya, seperti itu. Betul ya? Betul. Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Tukang sihir ini begitu disambut luar biasa di jalan-jalan. Ingat di situ disebut sihir, betul ya Pak Gerson ya? Tukang sihir. Sihir yang dimaksud dalam kalau kita rinci ilmu kedokteran namanya hipnotis mesmerism. Jadi kalau seseorang saya belajar hipnotis mesmerism, Pak Pendeta HTD ikut dong kursus hipnotis mesmerism. Kenapa? Biar Pak HTD kelihatan sakti. Ini saya pakai hipnotis mesmerism nih, ada orang nih. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Wah, kejang-kejang gitu. Kejang-kejang begitu, ya. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh ya Bapak Ibu. Coba tadi lumpuh, berdiri, berdiri Pak. Berdiri Pak. Mari tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Pak, ini pinter banget sih. Misalnya seperti itu. Ini itu bisa reka-reka, bisa reka-reka juga gitu ya. Bapak Ibu, hipnotis itu sebelum ada muncul anestesi, obat penahan rasa sakit. Dulu orang kalau operasi kecil itu dihipnotis. Ini mesmerism, hipnotis yang dalam ya tidur diblek gak kerasa dia. Diblek. Nah, tidur nggak sadar. Lalu ini dipelajari ya, kalau paket komplit lengkap paling lama 7 hari. Sembuh sana. 7 hari besok sakit lagi. Tapi kalau saya belum komplit belajarnya, sembuh keluar pintu naik mobil lumpuh lagi. Sihir itu ada dan sekarang terjadi di jalan-jalan di Indonesia, orang pakai sihir, sebut nama Yesus, tepuk badan orang, bahkan maaf, nggak peduli. Ibu lagi sakit nggak peduli, ibu sedang pakai hijab, dalam nama Yesus. Itu boleh dicek kok, ya. Itu tidak boleh kalau itu. Oke, ini menarik ya. Karena ada dalam kekristenan itu namanya KKR. Ya. Kebangunan rohani. Jadi dengan tagline-nya nih, yang buta melihat, yang bisu yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Apakah itu benar-benar penyembuhan? Saya rasa kalau itu penyembuhan, ini kadang pembodohan di masyarakat ya. Menurut saya, kalau memang itu sembuh total, buat apa buat rumah sakit Kristen? Ya. Santo Yosef lah segala macam ya. San Carolus. Nah, coba Pak, bagaimana? Saking dia itu mantepnya, sampai salah. Saudara-saudara, lumpuh melihat, tuli berjalan, buta mendengar. Dia nggak sadar dia itu salah. Saking dia itunya. Dan ini benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang saking banyaknya, gitu. Dalam nama Yesus, buta berjalan. Lumpuh melihat, ya seperti itu. Ya. Buta mendengar. Ya. Begini Pak, Yesus juga pernah menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Ngerti enggak? Tidak ada pamer. Perhatikan Yesus, jangan beritakan kepada yang lain ya. Tuh, yang buta disembuhkan, udah sana kamu ini enggak usah ngomong-ngomong. Lah ini mau KKR pakai spanduk, hadirilah. Gede banget spanduknya, hadirilah. Sampai tadi yang salah sebut tadi. Jadi Pak, mohon maaf Pak, saya mesti mengatakan saya tidak 100%, 99,9% itu tipu-tipu. Pasti. Mantap. Pasti ya. Karena Pak, kalau seseorang itu terima Yesus ya, orang yang terima Roh Kudus, syaratnya itu terima Roh Kudus yang punya kuasa, itu kan kuasa dari Roh Kudus. Dia harus penyembah Yesus. Kalau bukan penyembah Yesus itu nggak nyambung, itu roh yang dikudus-kuduskan. Oke. Yang itu Pak Pendeta, ketika ada KKR gitu, dan menemui Yesus. Pada roboh banyak itu. Ya itu mesmerism lagi. Mesmerism lagi. Ya, berarti itu menurut Bapak itu nggak benar gitu ya?
Kenapa misalnya memang itu tidak benar, perlu dari teman-teman Kristen juga harus nyampaikan dakwah ke dalam internal Iya, gitu dari ya. awalnya saja sudah ketahuan. Pertama dia pamer, itu pakai spanduk dan lain sebagainya. Kesembuhan dari Roh Kudus. Dia sendiri tidak penyembah Yesus. Mau ngomong naon cek orang Sunda teh. Ngomong naon. Ya, iblis punya kuasa loh. Ya. Iblis itu bisa, jangan kira enggak. Ya. Iblis itu bisa membuat mujizat, bisa. Bahkan dahsyat ya di dalam Matius 24 ayat 24. Dahsyat, pokoknya kalau ada dahsyat pamer itu pasti bukan dari Yesus. Kalau menyembuhkan dahsyat iya, hebat iya, tapi enggak boleh pamer. Kita tidak pernah ada kayak gitu. Kalau toh Tuhan izinkan saya ketemu seseorang yang sedang lumpuh, Tuhan gerakkan, Roh Kudus gerakkan, doakan Henry, doakan. Pasti bisa sembuh. Atas kuasa dari Allah. Ya. Seperti itu. Oke. Berarti dijelaskan sama Pak HTD itu kalau yang KKR itu poster sebesar-besarnya, nah ini itu adalah hanya kristenisasi yang 99% itu adalah salah. Betul ya Pak HTD? Saya menyebutnya tipu-tipu lah, udah. Terus Itu terang menyebutnya aja. tipu-tipu. Ya, tipu-tipu. Ya tadi sampai salah ngomong, buta mendengar, tuli berjalan, ya, lumpuh melihat. Oke, tapi kalau di Alkitabiah dari untuk Pak HTD sendiri itu enggak memungkir enggak menutupi ya, tetap Mujizat itu ada. Mujizat itu ada. Ya, mujizat itu ada. Alkitab membedakan kalau kepada orang percaya disebut tanda. Inilah tanda-tanda orang percaya. Tanda. Ya, mengusir setan, bahkan meminum racun maut. Racun maut itu kuasa dosa, bukan racun kalajengking atau racun ular kobra, bukan. Itu kuasa dosa, hukum Taurat dan dosa waris itu. Itu yang disebut racun maut atau sengat maut. Atau sengat maut ya. Itu ya. Dan kalau kepada orang yang belum percaya disebut mujizat. Ya, kita bisa membuat mujizat, dengan mujizat itu orang itu jadi percaya. Tapi kalau kepada orang yang memang sudah percaya disebut tanda. Beda. Yesus mengubah air tawar menjadi air anggur, itu disebut tanda. Artinya Yesus melakukannya di kelompok orang yang sudah percaya. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir menjadi sembuh, disebut mujizat. Artinya orang itu tadinya belum percaya. Itu bedanya mujizat dengan tanda. Alkitab very clear membedakan tanda dan mujizat. Sign dan miracle. Memang dibedakan. Oke. Nah, kalau menurut dari pihak Islam nih, percaya kan Nabi Isa atau yang dianggap Yesus itu adalah yang mempunyai mujizat, bisa menghidupkan orang mati atau seperti apa? Nah, kalau menurut Islam itu seperti apa? Kita beriman bahwasanya memang Nabi Isa, Yesus Kristus itu adalah semacam tabib lah ya, punya mukjizat, bisa menyembuhkan, ya, bahkan menghidupkan orang mati, ya. Yang spektakuler kan ketika itu orang mati nih, tidak pernah dari zaman ke zaman tuh tiba-tiba bisa menghidupkan orang yang sudah lama mati, tiba-tiba Isa atau Nabi Isa yaitu Yesus menghidupkan. Ketika itu kan heboh akhirnya semua kan, orang Bani Israel, orang Yahudi, wih hidup loh, benar-benar hidup. Nah itu akhirnya goncang lah istilahnya keimanan gitu kan. Tapi dalam Islam tidak menaikkan posisi Yesus itu menjadi Tuhan. Tetap dia seorang nabi gitu loh. Bukan karena dia bisa menghidupkan orang mati lantas jadi Tuhan. Yang bisa menghidupkan orang mati adalah Tuhan. Enggak sampai segitu. Nah. Ini kalau untuk pembahasan ini kayaknya nanti aja buat Pak Gerson ini kayaknya. Jadi kita jangan masuk di dunia ini dulu nih. Gimana? Tapi boleh ditanggapi sedikit aja. Enggak, sama tanggapin sedikit ya. Dikit aja Pak Hati. Yesus itu paling ngetop menyembuhkan orang, membangkitkan orang matinya 4 hari. Lazarus sudah bau. Elisa tulangnya bisa membangkitkan orang. Udah jadi tulang belulang. Jadi kalau hebat tidak hebat berdasar itu, maka Yesus kalah. Pertanyaannya adalah yang membuat Yesus manusia, ingat ya, Yesus manusia bisa membangkitkan orang mati Lazarus. Tulangnya Elisa bisa membuat seseorang mati jadi hidup. Yang bisa melakukan itu Yesus Allah. Ini yang tidak dipahami.
waktu Yesus menghidupkan orang mati itu Yesus manusia tuh. Kuasanya dari mana? Dari Yesus Allah. Nah yang kayak gini nggak ada orang paham. Cuman kami yang paham yang kayak begini. Makanya kalau bandingin mujizat ya semuanya itu berasal dari Yesus Allah. Yesus yang Allah. Nah, pusing pasti. Betul Bapak? Betul ya? Kita spesialis anti pusing ya Pak? Iya betul Pak Gerson? Betul kan? Apa yang saya sampaikan ini betul Bapak? Betul, dia paham Pak. Paham mereka bahwa yang melakukan mujizat itu ini memang Yesus manusia, tetapi kuasanya dari Yesus Allah. Ya. Di atas bagi beliau ini Allah itu punya nama itu. Yesus sana. Yesus juga yang di atas. Ya, sana punya nama Yesus. Ya. Kita anti pusing ya Pak, anti pusing. Jemaat Gaibu itu anti pusing. Ya. Kalau nih, ya, saya mau tanya dulu karena arahnya ke sana. Ini ya saya penasaran. Dalam iman Kristen Bapak, boleh Pak Ferdinand deh. Nah, Fredin. Nah, kalau misalnya malaikat itu bisa dibunuh nggak? Malaikat dibunuh. Bisa nggak dibunuh malaikat? Yang membunuh siapa maksudnya? Manusia misalnya. Ya tidak bisa Pak. Kenapa? Karena malaikat itu roh. Roh. Dia roh, manusia daging. Gitu. Iya, nggak bisa dibunuh oleh Jadi manusia. bunuh malaikat aja nggak bisa. Nggak bisa. Tapi bunuh Tuhan bisa ya? Bukan bunuh Tuhan. Jadi itu adalah Yesus kan Tuhan, dibunuh. bedakan Gimana? itu adalah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri gitu loh. Ini pusing lagi nih. Pusing lagi Bapak. Gitu, pusing lagi Bapak kan? Ya. Makanya Jadi ketika manusia Iya. Adam dan Eva itu jatuh ke dalam dosa, ya Allah itu yang Yesus, tapi waktu itu belum disebut Yesus. Ya, Allah itu atau Yesus itu membuat blueprint. Ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis atau ular itu. Ya, keturunan ular meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Itu blueprint besar. Dan itu dilakukan setelah tiba waktunya gitu ya. Genap waktunya. Galatia 4 ayat 4 itu. Allah itu menjadi manusia. Makanya Maria itu lahir dengan Roh Kudus kan? Bukan lahir karena persetubuhan. ya kalau itu gitu ya. iman kita sama. Sama ya Pak bahwasanya- ya. Jadi artinya maksud saya bahwa memang Yesus yang manusia itu di dunia saat itu ya sedang memproses proses penyelamatan. Karya penyelamat. Kalau tidak Kematian Tuhan dulu biar nggak pusing. ya kematian Tuhan ya. Jadi Mati. malaikat aja dibunuh nggak bisa. Ini Tuhan dibunuh boleh. iya. Bisa. Jadi Yesus itu manusia. Ya, umur dia 1 sampai Sebentar. 100% manusia, 100% Tuhan gimana? no. Oke. Karena Tidak. Itu rohnya- salah itu. Salah. Oke. Rohnya Roh Kudus. Manusia rohnya roh hau-hau kayak kita kan. Roh biasa gitu loh. Bisa tidur, bisa apa kan gitu ya. Oke. Ya beda rohnya. Dan tubuh Yesus itu tidak bisa binasa. Dagingnya. Jadi memang bukan manusia. Tapi memang dia bisa lapar. Bisa menangis. Bisa merasakan sakit. Bisa nyanyi, main gitar gitu kan. Sekolah juga bisa gitu loh Pak. Jadi ketika dia umur 1 sampai 29 tahun, Yesus itu disebut setara Allah. Ya. Tetapi pusing dia. Ya, enggak apa-apa. Kan beliau mengedukasi juga biar umat Islam Tapi tahu. memang agak berat ini Pak kalau apalagi Oke. belum diimani kan. Oh ya, oke. Bagi dia bisa pusing kepalanya gitu loh. Ya. Kecuali Nggak nyampe. masuk dalam iman dulu baru bisa. Masuk dalam menerima. iman dulu baru bisa kita jelasin. Iya.
Yang jadi pertanyaan saya, kenapa ini yang menjadi kepercayaan dari Bapak, tapi banyak yang di luar sana yang mengaku-ngaku Kristen, kata Pak HTD, itu mereka nggak bisa nyambung dengan kepercayaan dengan Bapak. Malah mereka bilang kok Pak HTD banyak komentarnya ini bikin pusing, Pak HTD bikin pusing, seperti apa itu? Iya, jadi gini Pak, Bapak udah benar tadi. Di luar sana banyak yang ngaku-ngaku Kristen. Itu dicatat itu Pak. Ngaku-ngaku berarti bukan kan? Saya ngaku-ngaku orang baik. Berarti saya orang jahat barangkali. Atau betul-betul baik. Betul gak Pak? Ya, jadi ngaku-ngaku berarti belum tentu. Kalau kami bukan ngaku-ngaku, kami Kristen. Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Iman kami hanya kepada Yesus Kristus. Maka pikiran dibuka untuk mengerti kitab suci. Kuncinya di situ Pak, makanya anti pusing. Anti pusing. Anti pusing kami Pak. Hanya Yesus yang bisa membuka pikiran manusia untuk mengerti kitab suci. Kalau tidak, itu hanya lewat-lewat saja. Mengaku-ngaku apa lagi Pak? Jadi Bapak tadi bilang Kristen itu saya agak pening juga sebetulnya. Kok ngomong Kristen? Ngaku-ngaku benar, beliau ini benar. Yang Kristen benar itu kita. Kami hanya sujud kepada Yesus Kristus. Punya nama, Tuhan dan Allah itu satu, punya nama Yesus Kristus. Oke, Tuhan matinya gimana? Tuhan mati. Iya. Kita bantuin Pak. Iya. Tuhan mati gimana ya Tuhan? Iya, jadi begini. Allah yang berkarya itu disebut Tuhan. Ya. Umurnya harus 30 sampai 33 tahun. Kenapa harus? Hanya 3 tahun berarti. Yes, 3 tahun. Karena Itu berkaryanya di situ. berkaryanya di situ gitu loh, Pak. Ya, berkarya Yesus itu 30 sampai 33 tahun. 1 sampai 29 kan dia manusia biasa, bertukang, ngolah kayu, sekolah dan lain-lain itu. Tetap luar biasa karena dia lahir dari tanpa Iya. tetap luar biasa karena di kepercayaan saya juga Nabi Isa atau Yesus itu lahir tanpa seorang ayah, betul. Benar. Iya, 129 itu enggak ada yang manggil Yesus itu Tuhan. Main kelereng yuk, enggak. Begitu 30 apa saja Pak dipanggilnya Pak? Setelah 30 Iya, setelah 30 tahun itu Yesus itu banyak dipanggil kan. tetap jadi manusia kan, dia tetap punya badan, tetap marah-marah di sinagog di mana itu dia marah-marah di Iya. pasar dihancur-hancurin itu kan. Iya. Anak Allah. Fisik. Oh itu udah ada dia sebagai udah Iya. jadi anak Allah tuh. Anak Allah itu artinya datang dan berasal dari Allah, dari atas. Itu maksudnya anak Allah, bukan anak Allah. Itu siapa yang ngasih ini Pak HTD Pak Pendeta? Yang ngasih nama itu, yang kasih gelar itu? Iya. Oh malaikat. Ya, disebut dia anak manusia, Pak. Nah, juga dipanggil nabi besar. Ya, guru. Iya ya. Apa lagi? Yang bisa mati tadi apa? Tuhan. Tapi Tuhannya Fisik. Itulah karya penyelamatan itu, Pak. kalau Tuhan fisik mati bangkit jadi apa? Tuhan yang Yang roh. clear. Makanya Fisik mati bangkit jadi Tuhan yang roh. Sekarang Yesus bangkit kan Tuhan yang roh. Oke, pokoknya Tuhan bisa mati aja gitu ya. Bisa. Tuhan yang fisik. Tuhan yang Dalam akidah Bapak atau keyakinan, itu ada ayatnya nggak Pak? Nah. Tuhan mati. Tuhan 1 Korintus 11 iya 26 kalau nggak bunyinya Pak. kematian Tuhan. Kurang apa? Kematian Tuhan. Nanti ada kebangkitan Tuhan. Loh, Tuhan bisa bangkit? Ada. Kebangkitan Tuhan ada, kematian Tuhan. Yang tidak pernah ada kelahiran Tuhan ada. Oh, Natal nggak ada ya? Kelahiran seorang anak laki-laki benar, bukan kelahiran Tuhan. Jadi Maria tidak akan nimang-nimang bayi Tuhanku ayo, nggak ada. Jadi seru pasti,
Tapi ini bikin bingung ya. Maria tidak mungkin menimang-nimang bayi Yesus. Yesus Tuhan, engkau ganteng sekali. Ayo bubuk. Enggak ada. Sampai umur 29 tahun di mata manusia, Yesus ya biasa, anak laki-laki, mungkin juga main kelereng, mungkin main layang-layang juga, hujan-hujanan juga, sekolah juga, sampai lulus, sampai jadi tukang kayu. Di mata manusia ya seperti itu, tidak ada yang manggil Tuhan, tidak ada yang manggil anak Allah, tidak ada. Begitu 30 tahun segala gelar melekat pada Yesus. Anak Allah, Tuhan, Kristus, Mesias, semua fisik ini. Nabi, guru, pemimpin, apalagi raja Israel. Melekat di Yesus fisik manusia. Lalu ketika mati, Tuhan mati. Betul. Manusia mati, betul. Makanya ada anak manusia, ada anak Allah. Anak Allahnya mati, Tuhannya mati. Yes, tapi keadaannya fisik. Nah, perpindahan dari fisik lalu jadi roh ini sama-sama fisik jadi roh. Roh juga disebut Tuhan, bahkan roh juga disebut anak Allah. Ada satu ayat, Wahyu 2:18. Anak Allah tapi yang matanya seperti nyala api udah beda lagi dengan Allah fisik. Disebut Kristus. Kalau kami sekarang menyembah Yesus Kristus, Yesus yang roh, Kristus yang roh, bukan Kristus waktu fisik. Tidak perlu bingung sebenarnya kalau kita memahami yang namanya konteks waktu. Yesus pernah fisik, sekarang roh. Waktu fisik juga bergelar Kristus, juga bergelar Tuhan, tapi tidak pernah bergelar Allah. Waktu fisik ya, fisik tidak bisa bergelar Allah. Oke, coba. Ini menarik ya. Begini, ini buat teman-teman atau buat orang yang masih Kristen ya, saya jelaskan juga dari sisi Islam ya. Karena kelahiran Yesus itu tanpa ayah, bagi orang Yahudi adalah Maria adalah pezina, betul ya? Dia adalah pezina. Tapi bagi orang Islam memang mukjizat tanpa seorang ayah. Karena memang Allah yang berfirman bahwasanya bukan melalui perzinahan. Gitu ya. Nah, maka ini kisah ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 29. Ketika itu orang-orang Yahudi tanya, "Eh Maryam, kenapa kau berzina?" Maryam disuruh diam aja. Enggak usah bersuara gitu ya, diam. Yang menjawab adalah bayi kecil. Jadi mungkin di Kristen tidak ada bahwasanya Yesus kecil ini pernah bisa bicara. Dalam buayan itu masih usia 3 hari atau berapa hari itu dia membela ibunya. Jadi masih dalam buayan itu membela ibunya. Ini bunyinya ya. Ayat 29 surat Maryam surat ke-19. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, orang-orang Yahudi ketika itu berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Nah, maka ayat 30-nya dia Isa berkata. Jadi anak bayi itu tiba-tiba berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Nah, jadi di situ pembelaan Isa yang kecil ini membuat takjub seluruh orang Yahudi. Ternyata anak kecil ini bisa bicara gitu loh, ngomong, dia membela dia adalah nabi Allah, utusan Allah. Nah, itu makanya kalau bapak-bapak, teman-teman Kristen belum tahu tentang Islam, belajar, buka Al-Qur'an. Gampang, sekarang sudah ada Google, baca terjemahannya. Kisah Maryam. Jadi bagi orang Kristen bahwasanya orang Islam ini nggak yakin sama Yesus. Kata siapa? Di Al-Quran sendiri jelas-jelas ada satu surat, namanya surat Maryam. Siti Maria, apa Bunda Maria. Itu ada, surat ke-19 dalam Al-Quran itu surat Maryam. Bagaimana tentang kronologis lahirnya Nabi Isa, bagaimana Maryam ketika mau melahirkan, itu ada di situ. Silahkan dibaca. Mungkin yang nonton ratusan ribu ini jadi tahu. Oh ternyata ada tuh di Al-Quran. Ada. Lihat surat 19. Ya, dalam Al-Quran. Mungkin itu Pak Pendeta, silakan. Iya, cuman enggak cocok dengan Alkitab. Karena Alkitab Yesus itu nabi itu harus setelah 30 tahun. Kalau di kami, kalau disebutkan ayat itu, saya akan mengatakan itu nubuatan. Akan menjadi kenyataan 30 tahun kemudian. Itu ya, itu kalau Bapak menyebutkan ayat itu, saya akan langsung mengatakan itu nubuatan. Akan terjadi 30 tahun kemudian ketika Yesus sudah dewasa umur 30 dalam pelayanan. Benar semua itu.
aku jadi nabi benar semua, aku diutus jadi hamba ya. Hamba, Alkitab juga menulis hamba ya, di dalam Filipi 2 ayat 7 juga menjadi hamba ya, menjadi benar semua, menjadi nabi, enggak cuma nabi besar. Cuman di era waktunya yang beda, Pak. Ya, kalau di situ masih bayi 3 hari sudah aku bisa, aku hamba dan aku dihidup sebagai nabi. Itu kalau kami memahami itu nubuatan. Terjadi 30 tahun kemudian. Semua terjadi, hamba terjadi, nabi terjadi, diutus oleh Allah terjadi. Tapi 30 sampai 33 Nah, saja. gini. 3 tahun saja. Pak Pendeta, izin Pak Pendeta dengan gimana Pak Pendeta itu bisa mempercayainya itu bahwa malaikat itu memberikan gelar-gelar itu. Nah, itu dituliskah atau di apakah atau memang di Alkitab seperti apa? Ya, kalau anak Allah jelas tertulis Lukas 1:35, dia disebut anak Allah. Ya. Gelar itu anak Allah. Ada ashabul nuzulnya, kalau di Islam itu setiap ayat itu ada nah ya kayak gitu, ada ceritanya gitu. Ada. Lukas 1 kan 35 jadi dari 32. Kamu akan dikandung dari Roh Kudus, maka anak yang kamu lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat yang ngomong. Enggak langsung lahir jadi anak Allah, tidak. Makanya Maria tidak akan menimang, "Hei, engkau anak Allah." Enggak ada gitu. Tang ting tung engkau anak Allah, enggak ada. Enggak ada. Dia tetap ya Yesus gitu. Nanti 30 tahun kemudian baru benar semua itu anak Allah, nabi, benar semua, termasuk rasul. Yesus juga jadi rasul kok. Ya, ini yang biasa dijadikan omongan di kalangan Islam. Masa orang Kristen Maria itu melahirkan Tuhan? Ya. Ya. Segede apa? Siapa bidannya? Ya, gitu. itu gagal paham Ya. ayat Alkitab Lukas 2 ayat 11. Sebenarnya waktu melahirkan harusnya ayat 7. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Itu yang real dilahirkan oleh Maria. Malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Dia pikir yang lahir itu sudah juru selamat, sudah Tuhan, sudah Kristus. Jadi menimangnya tang ting tung, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Tidak ada, tetap aja itu Yesus anak laki-laki. 30 tahun kemudian gelar Lukas 2:11 baru terjadi, juru selamat Kristus Tuhan baru terjadi. Itu nubuatan ya. Orang gagal pahamnya di sini, makanya orang mengatakan manusia 100%, Tuhan 100%. Sama dengan ini juga, ini bagi kami 5 menit nih tema ini. Nanti lihat aja jawaban mereka. 5 menit ya, 5 menit tuh ini. Iya, pembuktiannya 5 menit nih. Tapi Pak Hatari enggak usah ikut nanti. Aku nggak usah ikut. Jadi kita kasih Pak Pendeta Gerson. Iya, Pak Pendeta Gerson sama Pak Pendeta Ahok. 5 menit sudah beres itu urusan ya. Baru nanti kembangannya. Begitu kok Ahok paham jawaban ini? Paham banget dia. Jam berapa kalau memang sudah? Oke, gini, ini menjadi tantangan dari Pak Pendeta HTD yang akan dia bilang untuk menjawab tema hari ini cukup dengan 5 menit. Ya, Gitu ya. betul. Nah, nanti kita bisa panjang, banyak Ya, materi-materi 5 menit itu kita. jawaban, habis itu diskusi. Oke. Kita lihat aja apakah benar. Nah, ini nanti akan tayang di Logic Muslim jam 2, kita akan tunggu liputannya, streamingnya di YouTube Logic Muslim. Baiklah, pemirsa Opsi TV. Ya, sebelum kita tutup, saya minta dengan hormat Pak Pendeta mungkin untuk closing statement Ya. untuk acara ini dan untuk pemirsa yang sedang menonton, Pak. Ya. Terima kasih sahabat-sahabatku dari Muslim yang sudah berdialog. Dialognya enak kan, mengedukasi Bapak Ibu Saudara. Ya ada lucu-lucunya sedikit, ada bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Tujuannya untuk itu, tapi kami memastikan apa yang saya sampaikan memang ada di Alkitab. Dijamin kalau Gaifu yang menyampaikan pasti
by data Alkitab. Betul Bapak-bapak ya, bisa dibuktikan semua nanti. Bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak ngarang bebas ya. Tidak ngarang bebas, kami hanya berdasar Alkitab saja. Terima kasih sahabat-sahabatku dari Muslim ya, Pak Fredin, kami dari dengan Pak Fredin juga nanti jam 14. Nanti saya tidak naik ya, saya hanya akan ngasih support saja. Ya, seperti itu. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tetap toleransi, tetap Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Demikian closing statement dari saya. Silakan. Mungkin saya tambahin Pak, tetap menjadi Kristen yang benar gitu Pak, bukan Kristen-Kristenan gitu ya. Betul. Oh gitu ya. Silakan. Baik. Ini alhamdulillah ya, sebagai lembaga dakwah pada non-muslim dan juga yang mencegah pemurtadan, hari ini kita mendapatkan pencerahan langsung ya dari Pak Pendeta yang mana beliau ini open ya, terbuka, tidak menutupi ya, dan mengakui memang ada kegiatan-kegiatan pemurtadan di lapangan. Tapi tadi ya kita memang harus menghormati, menjaga kondusivitas ya dalam bermasyarakat di tanah air. Bukan bermaksud ini nanti jadi polemik di masyarakat, tidak. Tapi inilah yang terjadi realitanya bahwa dua agama ini adalah agama misi. Ya, kalau Islam dalam penyampaian dakwahnya itu biasa memang lewat dialog, menyampaikan syiar. Ya, tidak ada hal-hal yang dibungkus atau mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada juga oknum ya melakukan pendekatan dengan iming-iming ya. Nah, tapi yang memang dari kaum muslimin seringkali mendapatkan dengan iming-iming tadi ya, membawa anak-anak. Ini lihat ya teman-teman, ketika punya anak atau mungkin ekonomi lemah, dibawa oleh sebuah kelompok ya, wisata ke sebuah daerah, nyanyi-nyanyi, traveling, ditraktir makan semuanya, nyanyi-nyanyilah di sana. Dibuat happy-happy, ternyata itu adalah sebuah program yang betul-betul terstruktur, sistematis dan masif ya, yang dilakukan untuk bagaimana mencari lagi jemaat-jemaat baru. Dan itu banyak di kalangan pemuda. Anak pemuda ini kan senang, happy-happy, senang, apalagi namanya gereja kafe ya, modelnya kayak kafe tanpa disadari itu adalah program gereja di dalamnya. Nah, ini keterbukaan ini kami sampaikan sebagai bahan edukasi buat kaum muslimin untuk menjaga jangan sampai keluarga kita ada yang keluar dari Islam. Karena ya bagaimanapun kita harus memegang akidah kita di luar Islam adalah syirik, menyekutukan Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Ini ajaran Trinitas ya. Jadi mengatakan Allah ada tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ya. Di ayat lain, ini karena kesempatan terakhir closing statement, ini ajakan saya buat orang-orang yang belum mengenal Islam, Bapak Pendeta dan yang lain, wajib kita ajak. Perkara mau ikut mau enggak itu bukan hak kita, ya, itu hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah. Ya, kita sampaikan aja. Ini ajakan kami pada semua yang menonton acara ini. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, surat ketiga ayat ke-64. Katakanlah, hai ahli kitab. Ahli kitab ini pada dua ya, ditujukan pada orang Yahudi dan Nasrani. Marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Kita tidak ada selisih nih, antara kami dan kamu, tidak ada perselisihan. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bahwasanya kita sudah berlepas tangan, kita sudah menyampaikan syiar Islam, bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan yang layak disembah. Sebut, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah.
Sang pencipta alam semesta menciptakan matahari, bulan, bintang, bahkan kupu-kupu, nyamuk tuh tidak ada satupun di muka bumi, di seluruh jagat raya ini yang bisa menciptakan kupu-kupu yang kecil, nyamuk, kecuali Allah. Ya, itu mungkin closing statement dari saya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa sering diadakan dan bisa mengedukasi umat Islam maupun yang Kristen di tanah air. Kurang lebihnya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Positif TV, kita tutup dulu. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.